Yang membuat bangsa ini baik atau buruk itu parpol. Nah, bubarin dong. Bubarin juga apakah itu pilihan terbaik? Kemudian siapa? Kacau dong pemerintahan kosong. Iya. Gimana menurut Prof. Komar gimana baiknya? Jadi lagi-lagi secara teoritis parpol harus melakukan perbaikan diri, reformasi. Apa sih tugas parpol? Dia penyalur, penampung, penerus suara rakyat. Rakyat yang terbaik itulah yang hendaknya ditampung, diakomodir parpol. Pertanyaannya, apakah yang diakomodasi parpol putra terbaik? Tidak. Yang punya duit, yang populer. Jadi ada mekanisme rekrutmen orang parpol itu dirubah. Yaitu orang yang baik, yang berintegritas, yang punya pengetahuan, yang tidak mahal. Oleh karena itu, mungkin saja parpol itu dibiayai negara saja, dikontrol. Oke. Jumlahnya dibatasin nggak? Jumlahnya dibatasi, kemudian laporannya harus ketat, dan kemudian orang yang baik yang masuk. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Tapi yang jadi persoalan itu ketika mulai muncul orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani melawan status quo, sistem itu kayak gemeteran gitu. Iya. Sistem itu kayak gemetar gitu. Jadi kejujuran tuh sekarang dianggap sebagai apa ya? Ancaman mungkin ya bagi sebuah stabilitas yang semu gitu, kah, Prof? Di pusat ini yang berkumpul dulunya bertemunya para pejuang-pejuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan pada awal-awalnya. Tapi lama-lama yang bertemu itu orang-orang yang agendanya aku ingin partisipasi menikmati kekuasaan. Sehingga di situ bukan bertemunya ide untuk membangun bersama, tapi konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Dan demokrasi itu pilihan yang tepat. Bayangkan, negara yang begitu plural, sistem apa yang paling cocok? Masa kembali ke zaman kesultanan? Kenapa memangnya kalau kembali ke zaman kesultanan, Prof? Pecah akhirnya. Oke. Tapi kalau dalam konteks misalnya kayak di negara-negara seperti Swedia, Denmark gitu. Ketika kita ngomong soal indeks persepsi korupsi, ya kan, data dari NGO Transparansi Internasional kan mereka rendah banget gitu, berbanding terbalik dengan di kita gitu, Prof. Kalau Indonesia itu negara kecil, saya percaya bisa. Oke. Kita itu negara besar sekali. Jadi sistem paling baik itu demokrasi. Tapi demokrasi itu tidak serta-merta bisa kita wujudkan. Demokrasi itu pada tahap minimalis untuk menampung keragaman. Tapi esensi demokrasi misalnya untuk menciptakan kemakmuran, kemudian memilih pemimpin yang dikenal, dicintai warganya, tidak bisa. Bagaimana Anda memilih wakil rakyat yang Anda tidak kenal orangnya? Bagaimana Anda memilih pemimpin presiden yang tidak kenal? Begitu besar. Demokrasi itu mudah dilakukan bagi negara yang penduduknya 5 jutaan. Dan ekonominya merata, pendidikan merata. Tapi bagi masyarakat yang ekonomi pendidikan yang seperti ini, jomplang ini, sulit demokrasi itu. Akhirnya apa? Yang kuasa itu kemudian diambil alih oleh parpol. Jadi bukan kedaulatan rakyat. Begitu Anda memilih, maka hari itu juga kedaulatan Anda sudah beralih kepada parpol. Parpol inilah kemudian kerjasama, rame-rame, ini orang yang duduk di DPR, ini jadi menteri, ini jadi ini. Jadi sekarang ini kedaulatan parpol. Orang yang duduk di Senayan itu bukan wakil rakyat, wakil parpol. Wakil parpol. Berarti sesungguhnya siapa yang paling berkuasa di Republik ini?
ketua parpol kah? Atau kemudian di atasnya ketua parpol ada Karena tidak ada parpol paling besar, koalisi parpol. koalisi parpol? Iya. Atau jangan-jangan di atasnya ada oligar gitu, Nah, itu mitra. mitra? Parpol itu kan mahal biayanya, butuh uang. Dan bisnis yang ingin cari duit butuh dukungan politik. Ya mereka kerjasama. Iya, berselingkuh ya, Prof ya. Oke. Nah, jadi sekarang demokrasi itu tidak serta-merta, ide demokrasi itu bagus. Tapi lahan tanah budaya kita itu tidak kondusif bagi pohon demokrasi. Solusinya gimana dong? Solusinya, kalau mau, secara teoritis di atas kertas ya, yang membuat bangsa ini baik atau buruk itu parpol. Nah, bubarin dong. Bubarin juga apakah itu pilihan terbaik? Kemudian siapa? Kacau dong pemerintahan kosong. Iya. Gimana menurut Prof Komar gimana baiknya? Jadi, lagi-lagi secara teoritis, parpol harus melakukan perbaikan diri, reformasi. Apa sih tugas parpol? Dia penyalur, penampung, penerus suara rakyat. Rakyat yang terbaik itulah yang hendaknya ditampung, diakomodir parpol. Pertanyaannya, apakah yang diakomodasi parpol putar terbaik? Tidak. Yang punya duit, yang populer. Jadi ada mekanisme rekrutmen orang parpol itu dirubah. Yaitu orang yang baik, yang berintegritas, yang punya pengetahuan. Yang tidak mahal. Oleh karena itu, mungkin saja parpol itu dibiayai negara saja, dikontrol. Oke. Jumlahnya dibatasin nggak? Jumlahnya dibatasi, kemudian laporannya keuangan ketat, dan kemudian orang yang baik yang masuk. Dulu di era Pak Harto sebenarnya sudah ada. Ya. Ada satu bahan perbandingan. Parpol disederhanakan, kemudian teknokrat yang duduk di pemerintahan, teknokrat. Dan di DPR itu ada wakil golongan. Orang dulu milih gambar. Betul. Sehingga memang orang-orang yang terbaik yang dipilih. Nah sekarang perlu dipikirkan apakah kembali milih gambar atau tetap milih orang, dan persaingannya itu ketat sekali, tidak hanya lintas partai, persaingan itu intrapartai, atau mungkin separuh-separuh. Separuh itu gambar, separuh itu nanti suara. Nah ini perlu dicari solusinya. Tapi yang pasti bahwa sekarang ini kedaulatan rakyat itu ya tidak jalan, yang ada kedaulatan partai. Tapi ketika kemudian partai politik itu di bawah pemerintah, artinya didanai oleh pemerintah, didanai oleh negara, konsekuensi logisnya mereka sudah nggak bisa lagi dong bermain atau berselingkuh dengan oligar tadi. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Di beberapa negara di Eropa biayai negara kan, parpol itu. Tapi ketat diawasi dengan jaminan tadi agar yang terjaring putra-putra terbaik. Oh iya. Oke. Kembali soal Purbaya tadi, Prof. Ya. Dia muncul di tengah rakyat yang haus figur yang benar-benar bersih, punya integritas gitu ya. Menurut Prof Komar nih analisanya itu, apakah kemudian mungkin nanti akan Purbaya efek ini akan menjadi semacam kayak inspirasi gitu, akan muncul seorang tokoh polisi yang modelnya juga kayak Purbaya, itu kan menarik nih. Iya. Nggak perlu KPK lagi kalau kita udah polisinya udah bersih, udah keren gitu. Gimana, Prof? Saya itu kagum pada Purbaya, tapi saya punya reserve dari pengalaman Jokowi. Jokowi itu dulu saya bayangkan ikon produk reformasi dan demokrasi. Nobody. Bukan aktivis, bukan intelektual, tidak punya partai, rakyat kecil, betul-betul kecil. Tubuhnya juga kan, orang kan senengan ya. Kok bisa naik, mengalahkan pendekar-pendekar parpol. Iya. Pendekar jenderal, pendekar apa, kalah. Ini kan betul-betul produk demokrasi seperti ini. Tapi ujungnya ternyata kecewa, dia bukan tokoh demokrat yang sejati. Iya. Ujungnya dia naik lewat demokrasi, lewat parpol, tapi setelah di atas, tangganya dia tendang. Dan
Kalau dia betul-betul cinta pada negara, pada bangsa, maka dia mestinya kebijakan dia tidak memberatkan negara dan bangsa. Contohnya apa? Gibran. Iya, iya, iya. Kalau dia seorang demokrat sejati, memperjuangkan bangsa negara, carilah putra terbaik, aktivis yang jam terbangnya sudah tinggi dalam pendidikannya, teknokratiknya, calonkan jadi wapres. Tapi ngapa dia mengendorse dia? Itu bagi saya satu kenyataan yang sulit diingkari. Itu melukai demokrasi. Jadi semula Jokowi saya bayangkan ikon produk par excellence demokrasi, tapi ujungnya dia malah menggerogoti demokrasi, merusak pilar demokrasi. Itu catatan saya. Nah, sekarang pada Purbaya, saya Trauma ya? bukan trauma. Bukan trauma. Saya kalau toh berharap itu mesti saya kurangin. Oke, Ada oke, reserve gitu. Ada saya sisakan ruang keraguan Iya, karena iya, masih iya, baru. iya. Betul. Gitu. Bab nanti takut saya kecewa. Tapi saya berharap gitu. Hanya saja kan gini, dia ibarat Ronaldo ya atau Messi, pemain yang hebat. Tapi kalau timnya tidak kompak, tidak ngasih umpan, Iya. atau malah kasih umpan bola tendang keluar, kan nggak bisa buat gol. Saya masih ragu, Purbaya ini solid nggak timnya untuk menciptakan pemerintah yang bersih, kompeten, meritokrasi. Tapi kalau dia dikelilingi oleh orang-orang yang justru merasa tersinggung, tidak senang, padahal mestinya dia itu jadi mitra, tapi ternyata menghambat, ya sulit. Sekarang kan beliau itu Pak Purbaya itu kan dicintai rakyat, tapi kan juga dibenci sama pejabat-pejabat yang lainnya karena sikat sana, sikat sini nggak peduli itu. Satu gerbong kabinet, belum lagi yang mafia-mafia yang berkepentingan itu, Prof. Iya. Yang merubah negara itu kan tidaknya rakyat, tapi akhirnya kan sistem. Rakyat itu mendukung perubahan sistem, tapi pada akhirnya yang bekerja kan sistem. Iya. Nah, ketika sistem tidak bekerja, itu kan repot. Maka bagaimana ide Purbaya itu bisa merubah, menciptakan sistem. Dan setelah ini memang kita belum percaya pada sistem, lebih pada orang. Betul. Pemerintahan yang sehat itu pada sistem. Di beberapa negara yang kecil, yang demokrasi sudah jalan, meritokrasi jalan, sistem jalan, presiden, perdana menteri naik turunan biasa saja, nggak heboh. Karena orang tidak terlalu menggantungkan pada orangnya. Pada figurnya ya. Bukan pada figur, pada sistem. Kita masih pada figur. Ya, tapi kan sistem itu terbangun ketika kemudian figur-figurnya bener dulu, Prof. Oh iya, tapi kan udah berjalan mapan lama. Kalau udah lama, itu kan siapapun orangnya, dia menyesuaikan diri dengan sistem yang mapan. Oh iya, paham. Anda lihat aja misalnya rel kereta api, ada nggak kebut-kebutan rel itu? Karena sistemnya udah Iya. jalan. Iya. Oke. Mudah-mudahan lah ya beliau diberi kekuatan, karena ternyata memang berita-berita itu kan, dikirimi sekantong darah segar lah istrinya. Aduh, gitu amat sih emang ya. Tapi itu ada seorang YouTuber itu yang saya tidak percaya pada santet. Kalau orang bisa nyantet saya kasih 100 juta gitu. Tapi sekarang nggak ada yang nyantet. Iya. Prof, tapi kan di sisi lain selain Pak Purbaya ya, kita tapi belum ada perkembangannya sih terkait dengan reformasi Polri, Prof. Prof, ini menarik nih. Ini butuh dianalisa loh ya. Jadi artinya kalau kita ngomong soal dari dulu kan polisi katanya oknum gitu. Tapi kalau oknumnya udah terlalu banyak itu gimana, Prof? Gini, di panggung politik Indonesia ini kan banyak aktor, banyak game changer. Iya. Ada militer, ini juga aktor. Polisi, aktor. Para pengusaha juga aktor. Kemudian ormas juga aktor.
masyarakat juga aktor. Nah, dari sekian banyak aktor itu, siapa yang paling efektif dominan mengendalikan? Kalau aktor-aktor itu dominan mengendalikan, kerjasama, dia akan menang. Misalnya oligark, dia punya uang. Kemudian ada pejabat. Kemudian dengan uang itu dia mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau ada 3 game changer aja koalisi, ada punya uang, ada legalitas resmi, dan dia punya akses mempengaruhi masyarakat. Kalau ini 3 orang ini kerjasama saja, itu dominan. Nah sekarang pertanyaannya ke depan adalah, sekarang ini pemerintahan, aktor-aktor itu solid tidak? Atau terjadi pecah kongsi? Kalau pecah kongsi, nanti akan terjadi rekonsiliasi siapa saja. Dan mestinya rekonsiliasi itu ke arah yang mana? Kita harapkan kalau telah terjadi itu adalah satu kekuatan teknokrat yang memang punya keterampilan teknokratik, rasional, meritokrasi. Kedua, kekuatan ekonomi. Tapi ekonomi itu kalau bisa jangan dimiliki swasta, tapi ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Itu. Kemudian swasta itu dikendalikan oleh negara, sehingga negara itu efektif kekuasaannya. Yang berikutnya, dia kemudian dapat dukungan moral, akseptabilitas dari masyarakat. Nah, Prabowo ini kan baru setahun. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah teamwork Prabowo udah solid belum? Dari unsur-unsur itu. Apakah dia sudah bisa mengendalikan fiskal yang bisa mencari lapangan kerja? Apakah dia punya mesin birokrasi? Apakah polisi dan militer itu solid di kendali dan satu visi? Dan apakah intelektual, parpol, dunia kampus itu juga terjadi satu sinergi? Kalau itu belum, bahkan terjadi konflik di atas, Prabowo itu saya khawatir kapan dia akan berkarya secara smooth prestasinya. Saya sering mengatakan gini, Prabowo itu toladan yang menarik bagi anak muda, inspiring figure. Buktinya apa? 4 kali nyalon. Ya. Itu kan luar biasa. Iya, betul, betul. Menghabiskan sekian tenaga, pikiran, emosi, biaya. Itu betul-betul die hard menarik itu.